Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldavan Kristarano dari kelas 12 RPL 1 absen 12. Di sini saya akan menuntaskan penugasan ujian sekolah Mapel Sejarah Indonesia. Radio mulai ditinggalkan karena menyampaikan informasi atau berita melalui media audio dan media suara. Sedangkan televisi menyampaikan informasi melalui audio, suara, gambar, dan visual, sehingga lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Tapi perlu kalian ketahui sejarah radio di Indonesia, dan mari lebih dalam mengetahui sejarah radio di Indonesia. Sejarah perkembangan radio di Indonesia. Apa itu radio? Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Siapa penemu radio? Radio ditemukan oleh Marconi pada tahun 1896. Marconi lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Ia adalah putra dari Giuseppe Marconi, ayahnya, dan Annie Jason, ibunya. Marconi dilatih oleh dosen atau pengajar di Livorno Institute of Technology dan University of Bologna. Marconi meninggal dunia karena serangan jantung di Roma, Italia pada 20 Juli 1937. Perkembangan radio. Tercatat bahwa tonggak sejarah radio dunia dimulai pada tahun 1920 di negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Sejarah radio di Indonesia sendiri dimulai 5 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 16 Juli 1925. Masa penjajahan Belanda. Sejarah radio di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda mendirikan radio siaran pertama pada tanggal 16 Juli 1925 yang bernama Batavia's Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu. Selama masa penjajahan Belanda, stasiun radio beroperasi adalah milik swasta. Masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung kurang lebih selama 3,5 tahun. Pada masa itu, pemerintah menguasai radio siaran swasta yang ada. Berbagai program siaran diarahkan untuk membentuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Di masa ini, terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait dengan materi siaran. Pada masa penjajahan Jepang, porsi siaran sosial budaya mendapatkan porsi terbesar dalam materi siaran. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan kebudayaan di Indonesia dan melahirkan seniman-seniman serta menciptakan lagu. Masa kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini, radio siaran memiliki peran yang sangat penting dalam penyebarluasan isi teks proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Kemudian, pada tanggal 10 September 1945, para pemimpin radio ada di seantero Jawa mengadakan pertemuan di Jakarta guna membahas organisasi radio. 11 September 1945, para pemimpin radio sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi radio dan dijadikan sebagai Hari Radio Republik Indonesia. Masa Orde Baru dan Orde Lama. Pada masa Orde Lama, siaran radio diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah Radio Republik Indonesia atau RRI. Pada masa awal Orde Baru, radio siaran swasta mulai tumbuh di Indonesia dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Hukum Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah. Dalam PP tersebut diatur mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab radio siaran, syarat penyelenggaraan, perizinan, dan pengawasan. Masa reformasi sampai saat ini. Sebelum Orde Reformasi lahir, berbagai program jurnalistik radio dilakukan sepenuhnya oleh Radio Republik Indonesia. Radio siaran swasta hanya berperan sebagai media hiburan, yakni dengan memutarkan lagu-lagu, sandiwara radio, dan lain-lain. Pada masa reformasi, seiringnya dengan dibukanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, peran radio tidak hanya sebagai media hiburan, melainkan juga sebagai media informasi. Berbagai macam berita pun disajikan dan dikemas sesuai dengan kode etik wartawan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, radio memiliki fungsi massa yang utama, yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi khalaqnya pendengar. Peran radio. Selain itu, radio juga digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh Wilbur Schramm 1977 yang menyatakan bahwa radio berperan dalam mereformasi pendidikan nasional, mensuplemen pengajaran di sekolah, memperluas jangkauan pendidikan formal ke berbagai segmen masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengikuti pendidikan formal di sekolah, memperluas jangkauan pendidikan non-formal ke segala segmen masyarakat yang membutuhkannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah radio di Indonesia. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari saya. Saya Alda Fagristarano, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.